Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di teras masjid. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dari penanggalan Islam, di mana pada bulan tersebut umat Islam melaksanakan ibadah haji dan kurban. Setelah bulan Zulhijjah berlalu, maka kita akan memasuki bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dari tahun Hijriyah. Kalau istilah umumnya sih dibilang tahun barulah. Lalu apa itu Hijriyah? Dan peristiwa apa yang mendasari sehingga penanggalan Islam dinamakan tahun Hijriyah? Mari kita bahas. Umat Islam tentunya sudah sangat mengenal dengan peristiwa hijrah. Tentu saja bukan fenomena yang itu maksudnya. Hijrah yang dimaksud adalah peristiwa di mana Rasulullah Muhammad SAW dan sebagian besar orang-orang beriman bersama beliau keluar dari kota Mekah dan berpindah ke Madinah. Peristiwa tersebut terjadi 13 tahun setelah penyebaran dakwah kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW atau di tahun 622 Masehi, 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Peristiwa tersebutlah yang kemudian hari dijadikan sebagai awal dari penanggalan Islam yang disebut tahun Hijriyah. Yang mendasari terjadinya peristiwa hijrah adalah kondisi kota Mekah yang tidak bersahabat kepada Rasul dan orang-orang beriman dalam menjalankan keislaman mereka. Tentunya kita masih ingat bagaimana sikap masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah yang telah disampaikan di video-video sebelumnya di konten teras masjid ini. Upaya hijrah dari Mekah ke Madinah bukanlah upaya yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya sudah ada upaya hijrah ke tempat lain seperti ke Abyssinia dan tempat-tempat yang lainnya. Namun yang dilakukan secara masif adalah hijrah dengan tujuan ke Madinah yang saat itu masih bernama Yasrib. Lalu apa yang menjadi tujuan dari hijrah tersebut? Bukankah kota Mekah adalah kota yang suci, tempat terdapat bangunan Ka'bah di dalamnya? Kenapa tempat itu malah ditinggalkan oleh Rasul dan orang-orang beriman dan pengikutnya? Pada video-video sebelumnya juga sudah dibahas bagaimana kondisi kota Mekah saat diurus oleh Quraisy. Ajaran Islam yang dibawa Rasul dianggap sebagai agama baru yang bertentangan dengan kebiasaan mereka menyembah berhala, sehingga Rasul dan orang-orang beriman dimusuhi, bahkan hendak dimusnahkan, baik ajarannya maupun orang-orangnya. Ya kira-kira seperti politiknya para penguasa yang berambisi mempertahankan kekuasaannya lah. Di situasi seperti inilah Allah turunkan wahyu untuk berhijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahadu fisabilillah. La yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidaklah sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lalu apa arti hijrah? Secara bahasa, hijrah berasal dari akar kata hajaro yang memiliki beberapa unsur arti antara lain
memutuskan hubungan, menjauhkan diri, meninggalkannya, migrasi atau berpindah. Jadi, berhijrah yang dilakukan Rasul adalah memutuskan hubungan dengan apapun yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Menjauhkan diri dari yang tidak diperintahkan Allah untuk didekatkan. Meninggalkan semua hal yang menghalangi kita untuk dapat dekat dengan Allah. Dan bermigrasi atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang dapat membuat kita lebih baik lagi. Inilah hijrah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pembuktiannya adalah sesampainya di kota Madinah, Rasul dan orang-orang beriman membangun sebuah masjid, di mana arti masjid sendiri adalah tempat bersujud. Lalu kemudian dari masjid itu Rasul membangun peradaban umat, menjadikan kota Yathrib menjadi Madinah, di mana arti kata Madinah sendiri adalah tempatnya agama atau kotanya agama. Jadi, pengorbanan dan perjuangan Rasul dan orang-orang beriman meninggalkan tempat tinggal mereka di Mekah, meninggalkan harta, meninggalkan sebagian saudara dan keluarga, punya tujuan yang jelas, yaitu ingin membangun kota, ingin membangun tempat, ingin membangun masyarakat yang beradab, masyarakat dan tempat yang madani, keberadaban yang diisi nilai-nilai agama. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah di kondisi kita hari ini? Umat Islam hari ini terutama di Indonesia sudah banyak yang terjebak pada kebiasaan mengadakan perayaan-perayaan besar agama. Kebanyakan tanggal merah istilahnya. Tapi seringkali lupa bahwa ada esensi untuk mengambil dari peristiwa-peristiwa yang dijalankan Rasul dalam proses berdakwah, yang setidaknya bisa menjadi referensi atau inspirasi ataupun ketauladanan yang real bagaimana keimanan kepada Allah itu dipertahankan meski dunia terus menyerang dengan kesesatannya. Sementara di sisi yang lain, fenomena hijrah hari ini jangan hanya diartikan sebagai pindah golongan, pindah kelompok, pindah tongkrongan, atau ganti penampilan saja. Tetapi mari sama-sama kita maknai sebagai sebuah kesempatan yang Allah Subhanahu berikan kepada kita untuk mempertahankan keimanan dan meningkatkan kualitas iman kita dengan waktu, ilmu, dan keberdayaan memberi manfaat yang luas yang merupakan kategori dari rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhijrah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan di surat An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi wajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ata. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.